Dari sekali dianiaya, keluarga saya diancam, anak saya ditarik-tarik, dan teman-teman saya yang ada sama saya, dekat saya, diancam mau dibunuh, ditabrak, mobil saya juga ditabrak. Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan WS kepada artis Tamara Blazinski 14 April 2016 lalu ditangani serius oleh Kepolisian Polsek Kuta Utara Bali. Kemarin Tamara menjalani olah TKP terkait kasus yang dilaporkannya ini dan mereka ulang adegan. Tamara yang dibonceng rekannya Adrian Teking mengaku tiba-tiba dijambak oleh WS dari belakang. Saat peristiwa terjadi, pria yang tinggal di Desa Canggu, Kuta Utara ini juga meneriakinya. Terdapat perbedaan keterangan antara Tamara dan WS tentang tempat berlangsungnya penjambakan. Sebelum akhirnya melapor ke polisi, Tamara mengaku sudah pernah dianiaya sebelumnya oleh WS. Tak hanya itu, putranya Kenzo juga sempat ditarik-tarik oleh WS ketika berada di tempat umum. Begitu pula Mike Lewis yang pernah mendapatkan SMS ancaman. Jadi ini udah nih, udah ya. Sini, di mana? Baik, mana? Tangannya hanya menjual, tangannya menarik. Ini aja tangan maju. Ya, pakai itu aja tangannya. Ya kan, dia datang ke situ dan sambil menjambak rambut saya bersama temannya nggak coba, cuma temannya di belakang, dia bilang karma kamu di Bali, katanya gitu. Itu dua motor atau satu motor? Tapi si sobratnya ya. Boncengan ya si sobrat ya. Kemudian saya ditarik, motornya agak oleng, terus karena kita merasa takut, karena diancam sebelumnya terutama saya stop di sebuah warung nasi, karena di situ ada lampu ya, dan ada beberapa orang juga. Terus kemudian motornya berlalu dan kemudian membalikkan motor lagi ke arah kita, dan ketika itu satu orang temannya turun mau melakukan gerakan pukul, dan di situ juga ketika kita kabur, kita cabut langsung kabur gitu, langsung ke polisi, kantor polisi. Dan tentunya sudah mulai terang benderang terkait dengan peristiwa yang terjadi. Sebenarnya penganiayaan itu sudah 2 tahun yang lalu ya, di mana dia lewat SMS tulis ke teman saya lewat SMS bahwa dia akan membunuh Mike ya, dan siapapun laki-laki yang ada, dan saya juga punya bukti SMS-nya. Terus kemudian dia juga mengancam anak saya ketika saya sedang jalan, anak saya ditarik. Kapan itu? Itu kurang lebih 2015 bulan Agustus. Ya. Nah, kemudian juga ketika saya sedang berjalan sama teman saya, dia tabrak teman saya, dia tabrak mobil saya, dan dia mengancam mau membunuh teman saya. Dan kemudian banyak juga insiden di mana saya sedang berdiri di suatu tempat, menghadiri acara, tapi kebetulan di luar, dia jalan dengan motornya, ditarik tangan saya seperti itu. Mr. Sobrat pernah berapa kali ganggu, pernah datang pertama kali ganggu di pantai, tapi ternyata Ibu Tamara minta dia pergi, nggak ada insiden. Sesudahnya dia datang, kita lagi habis nonton sunset dekat rumahnya, Pak Wayan datang, bilang beri Wayan anak, dan dia tarik tangannya Kenzo. Ternyata juga nggak ada insiden karena ada yang nunggu di belakang, jadi saya nggak sampai pukul dia atau apapun. Tabrakin saya sama motor, saya jatuh, saya cuma mau jauhin yang gila itu dari wanita sama anak kecil.
Pengakuan WS bahwa dirinya dan Tamara saling mengenal membuat Tamara kesal. Pasalnya meski sempat dikenalkan oleh seorang teman, Tamara mengaku mengenal lebih jauh WS setelah dirinya mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan. Waktu itu, tindakan antisipasi sudah dilakukan Tamara dengan membuat surat perdamaian. Ketika kejadian tersebut terus berulang dan membuat Tamara ketakutan, ia berniat membawa WS ke pihak berwajib. Hingga saat ini, WS belum ditetapkan sebagai tersangka. Apapun yang dikatakan oleh Sobrat, Wayan Sobrat itu tidak benar. Saya hanya dikenalkan sekali dan itu pun juga sekilas. Justru saya tahu tentang dia atau mengenal dia ketika dia sudah beberapa kali melakukan ancaman teror terhadap saya, keluarga saya, dan juga teman-teman saya. Saya sudah lebih dari sekali dianiaya, keluarga saya diancam, anak saya ditarik-tarik, dan teman-teman saya yang ada sama saya, dekat saya, diancam mau dibunuh, ditabrak, mobil saya juga ditabrak. Nah, kemudian memang pernah ada terjadi perdamaian. Tahapannya setelah konfrontir, kita laksanakan rekonstruksi, kemungkinan nantinya akan ada pemeriksaan tambahan dari para saksi nantinya. Setelah itu baru kita rencanakan untuk gelar perkara.